Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienesan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar tersebut diharapkan dapat mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Baik, Bapak Ibu. Keracunan kami tetap siagakan, tim kami ada tim investigasi untuk keracunan, MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan, SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober, November, Desember kita sudah sama-sama siap secara optimal untuk menjalankan tugas kami. Insya Allah semuanya akan ready lah. Berarti ada. Sementara itu pemirsa, Kementerian Kesehatan membuka hasil uji sampel MBG bermasalah dalam raker di DPR RI. Hasilnya ditemukan bakteri, virus hingga zat kimia dalam MBG yang dibagikan. Saat itu bahwa Kementerian Kesehatan karena sudah terjadi kasus, kita masuk ke sana, kemudian kita periksa di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk melihatlah kejadian ini seperti apa. Nah ini laporannya ada, ini yang paling baru karena paling sedikit dia baru 1.600-an, yang kena juga di atas 10%-an. Kemudian seperti tadi saya sampaikan penyelidikan epidemiologisnya kita jalankan. Nah mungkin di halaman berikutnya ini kita sampaikan. Jadi dari hasil-hasil penyelidikan epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu treatmentnya seperti apa. Dalam hal ini pemerintah mengaku ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan
kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, A-News melaporkan. Viral di media sosial, bendera merah putih berukuran besar robek dan melayang di udara saat persiapan peringatan HUT ke-80 TNI. TNI memberikan penjelasan terkait peristiwa robeknya bendera berukuran tersebut. Kapuspen TNI Majen TNI Freddy Ardiansah mengatakan bahwa bendera robek akibat tiupan angin yang sangat kencang, sehingga material bendera tak kuat menahan hingga robek. Namun dari peristiwa ini TNI bisa mengevaluasi kesiapan material atribut yang digunakan sehingga tidak akan terulang kembali peringatan HUT ke-80 TNI pada hari Minggu esok. Dalam geladi, ya saya jelaskan di sini juga sekalian, bahwa dalam geladi, latihan ataupun rehearsal itu, kita memang menguji selain kemampuan prajurit, juga menguji material yang kita gunakan. Ya, pada saat kemarin kan angin di atas 20 knot itu, cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus ya, sehingga ada sedikit miss di situ. Tapi berkat latihan itulah kita mengetahui kemampuan dan batas kemampuan serta kekurangan dari bahan-bahan itu. Sehingga alhamdulillah di geladi bersih ini berjalan dengan lancar, merah putih berkibar. Sejumlah rangkaian acara telah disiapkan untuk perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Sementara masyarakat antusias datang ke Monas untuk melihat persiapan acara tersebut. Saya mau ngantar sembako yang untuk doa. Untuk mensukseskan perayaan HUT ke-80 TNI, sejumlah persiapan dimatangkan, baik dari segi pengamanan, pameran alutsista, hingga penampilan ilustrasi tempur. Meski kesiapan sudah 90%, namun gladi bersih terus dilakukan agar acara berjalan efektif, meriah, dan dengan keamanan menjadi prioritas utama. Pada puncak acara nanti sebanyak 133.000 personel TNI turut terlibat dan akan menyuguhkan aksi-aksi heroik. Selain itu, lebih dari 1.000 alat utama sistem senjata atau alutsista juga akan diturunkan untuk parade, defil, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari 3 matra.